Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa dalam pelajaran firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar dari firman Tuhan tentang rancangan Allah dari semula bagi manusia. Rancangan Allah dari semula bagi manusia. Kejadian 1 ayat 1 dalam Alkitab, firman Tuhan berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Pada hari yang pertama Tuhan menciptakan terang. Pada hari yang kedua Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada hari yang ketiga Tuhan menciptakan tumbuhan. Pada hari yang keempat Allah menciptakan matahari, bulan, bintang. Pada hari yang kelima Allah menciptakan binatang. Dan pada hari yang keenam Allah menciptakan manusia. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini hanya 6 hari, Bapak Ibu. Dan hari yang ketujuh Allah beristirahat. Makanya hari Sabat adalah hari Tuhan beristirahat. Tuhan berkata, kuduskanlah hari Sabat. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bekerja selama 6 hari, dan hari yang ketujuh kita harus beribadah kepada Tuhan. Kemudian Kejadian pasal yang pertama ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menciptakan manusia pertama di bumi, yaitu pada hari yang ke-6. Pada hari yang ke-6 manusia diciptakan. Itu sebabnya Allah itu begitu mengasihi manusia dan manusia begitu berharga di mata Tuhan. Kenapa? Kenapa Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6? Karena semua yang ada di bumi ini sebenarnya diciptakan Allah untuk keperluan manusia. Karena Allah begitu sayang dengan manusia. Manusia yang bernama Adam dan Hawa ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Taman Eden itu bukan di sorga tetapi di bumi, yaitu di timur tengah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rancangan Allah bagi manusia dimulai dari Taman Eden. Manusia hidup bersama dengan Allah di bumi. Ketika manusia pertama kali ada di bumi yang bernama Adam dan Hawa, mereka ditempatkan di Taman Eden. Sebenarnya manusia itu begitu bahagia, begitu damai hidupnya. Kenapa? Karena hidup bersama dengan Allah. Mereka bisa ngobrol dengan Allah. Mereka penuh dengan sukacita, mereka sehat, mereka umurnya panjang, diberkati Tuhan luar biasa. Dan firman Tuhan berkata mereka segambar dan serupa dengan Tuhan memerintah di bumi. Jadi tidak ada yang sakit. Semuanya Taman Eden itu seperti sorga di bumi, saudara. Karena mereka begitu tidak kekurangan apapun. Mereka tidak perlu kerja capek-capek karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat gambar ini. Inilah gambaran manusia pertama ketika di Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa. Yang lingkaran yang paling dalam yaitu tubuh manusia. Tubuh kita menyangkut panca indera, kulit dan lain-lain, tubuh. Kemudian sesudah tubuh ada jiwa. Jiwa kita itu menyangkut pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan sesudah jiwa ada roh manusia. Roh manusia itu menyangkut intuisi, hati nurani, dan persekutuan dengan Tuhan. Kemudian ada yang paling luar yaitu roh Allah atau roh Tuhan. Jadi manusia itu tubuh, jiwa, dan rohnya
dikuasai oleh Roh Tuhan. Itu sebabnya manusia yang pertama di Taman Eden itu, mereka luar biasa, mereka kudus, mereka segambar dengan Allah karena mereka dikuasai, dipimpin oleh Roh Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena ketika di Taman Eden itu, Adam dan Hawa makan buah yang terlarang. Tuhan berfirman, semua buah dalam taman ini tidak boleh kau makan buahnya, kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk yang di tengah taman itu. Kalau engkau makan, kamu mati. Tuhan sudah mengingatkan mereka bahwa semua buah dalam taman ini boleh kau makan, kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Kalau kamu makan, kamu mati. Namun iblis datang menyamar menjadi ular dan menggoda Hawa, sehingga Hawa mengambil buah itu dan memakannya dan serta memberikannya kepada Adam. Dan sejak saat itulah manusia yang diciptakan Tuhan, yang disayang sama Tuhan, yang ditempatkan di Taman Eden, mereka berdosa. Ketika mereka berdosa, Bapak Ibu Saudara, mereka mengalami upah dosa. Apa itu upah dosa atau akibat dosa yang mereka lakukan? Yang pertama, malu. Yang kedua, takut. Yang ketiga, mereka diusir dari Taman Eden. Dan yang keempat, mereka mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang ketika melakukan dosa, pasti ada rasa malu. Malu kalau ketahuan. Ketika mereka malu, Adam dan Hawa, mereka baru sadar bahwa mereka telanjang, sehingga mereka mengambil daun dan menutupi rasa malunya. Kemudian mereka takut. Firman Tuhan berkata ketika mereka makan buah itu, mereka menjadi ketakutan luar biasa, sehingga mereka bersembunyi di bawah pohon. Dan yang berikutnya, ketika mereka makan buah itu, akhirnya mereka diusir oleh Tuhan dari Taman Eden, sehingga sejak saat itu mereka menderita sakit, miskin, stres, dan dikuasai oleh setan. Ketika mereka hidup di Taman Eden, mereka hidupnya begitu enak, serba cukup, tidak kekurangan apapun, tidak ada beban apapun, tidak ada masalah apapun. Tapi ketika mereka berdosa, Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden itu, dan Tuhan berkata, mulai hari ini kamu bekerja untuk dirimu sendiri. Dan mereka mulai bersusah-susah untuk mencari hidup, dan akhirnya mereka mati. Umur manusia menjadi terbatas, padahal dari semula Allah tidak pernah merancangkan umur pendek bagi manusia. Tapi karena akibat dosa, mereka harus mati. Karena Tuhan sudah bilang dari awal, kalau kamu makan buah ini, kamu pasti mati. Semua orang kalau berbuat dosa, hukumannya pasti mati. Mereka dihukum. Adam dihukum, Hawa dihukum, dan si ular atau iblis pun dihukum. Hukuman kepada Adam, susah cari makan. Sampai hari ini pun kaum Adam susah mencari makan. Kaum Hawa susah atau kesakitan dalam melahirkan. Sampai hari ini ibu-ibu kalau melahirkan anaknya pasti kesakitan. Ini karena Hawa dan Adam yang melakukan dosa. Kemudian si ular atau iblis juga dihukum sama Tuhan. Ular berjalan dengan perut dan makannya adalah tanah. Dulu ular bisa berjalan dengan kaki, tapi sekarang ini ular berjalan dengan perut. Dan kemudian Tuhan juga berkata, kelak keturunan manusia akan meremukkan kepala ular. Yang artinya keturunan manusia itu berbicara tentang Yesus. Jadi Adam dan Hawa itu punya keturunan jauh ke depan,
dan akan melahirkan namanya Yesus, dan Yesus itulah yang akan mati di atas kayu salib dan meremukkan kepala ular, mengalahkan iblis di atas kayu salib. Ini nubuatan atau rencana Tuhan jauh ke depan. Kemudian akibat dosa Adam dan Hawa, Allah meninggalkan manusia sebab manusia telah berdosa dan menjadi kotor, sementara Allah itu maha suci. Karena mereka berdosa, Allah tidak mau dekat-dekat kepada manusia. Allah akhirnya menjauh dari manusia, meninggalkan manusia, dan manusia menjadi susah hidupnya. Allah tidak mau ada satu titik dosa pun dalam diri manusia, karena Allah itu suci, Dia kudus. Itu sebabnya Allah dengan manusia tidak boleh bertemu. Banyak orang berbicara tentang timbangan. Katanya kalau nanti dosanya akan ditimbang. Alkitab tidak pernah berbicara tentang timbang menimbang urusan dosa. Yang namanya dosa, kecil atau besar, itu tetap hukumannya maut, mati. Pahalanya banyak, amalnya banyak, dosanya satu, tidak mungkin bisa selamat. Kenapa? Karena satu dosa hukumannya mati. Amalnya 1000, ada satu dosa tetap mati hukumannya. Dosanya Adam cuma satu. Amalnya banyak, kebaikan Adam pasti banyak. Umurnya Adam 900 tahun. Kesalahan yang dia lakukan cuma satu, makan buah itu. Apakah diselamatkan oleh Tuhan? Tidak ada keselamatan. Mereka mati gara-gara satu kesalahan, padahal kebaikannya banyak. Ini sebenarnya seumpama dengan air bersih. Air bersih dalam gelas, kalau bersih pasti kita mau meminumnya. Tapi kalau kejatuhan kotoran cicak sedikit, pasti setiap orang tidak mau meminumnya. Kenapa? Karena merasa jijik. Loh, padahal cuma sedikit. Kita sudah nggak mau minum, kita merasa jijik. Sebenarnya hidup kita pun di mata Tuhan seperti itu. Ada satu dosa, satu titik dosa dalam hidup kita, Allah udah jijik sama kita. Allah udah nggak mau dekat sama kita. Karena Allah itu begitu kudus. Ini standar kesucian Allah. Allah itu begitu sempurna, Dia kudus. Dan manusia ada dosa sedikit pun sudah jijik Tuhan melihat manusia. Itu Adam satu dosa selama 900 tahun. Bagaimana dengan kita yang hidup hari-hari ini? Berapa banyak dosa yang kita punya? Kalau Adam saja satu dosa hukumannya mati, bagaimana dengan kita yang hukum dosanya yang banyak? Waspada. Setelah manusia berdosa, gambarannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tadi gambarannya beda dengan gambaran yang sekarang. Nah, dalam gambar ini, daging menguasai roh manusia, jiwa manusia, sehingga tidak ada kemenangan. Kalau kita lihat gambar ini, tubuh manusia yang paling luar yang menguasai jiwanya dan menguasai roh manusia, dan tidak ada lagi roh Tuhan di sini. Kalau di gambar yang pertama sebelum manusia jatuh dalam dosa, ada roh Tuhan menguasai, mengendalikan manusia. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, roh Tuhan meninggalkan manusia, sehingga manusia hidup dikuasai oleh kedagingannya. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Mereka menjadi susah. Mereka tidak boleh tinggal di taman itu. Mereka terlalu enak kalau tinggal di situ. Mereka tinggal makan, enak. Akhirnya Tuhan bilang, keluar dari taman itu. Mulai hari ini engkau harus bersusah-susah.
mencari makan. Manusia berdosa, yaitu Adam dan Hawa itu, beranak dan bercucu selama hidup di muka bumi ini. Bayangkan Adam dan Hawa. Mereka ini melahirkan anak. Dan anak yang mereka lahirkan juga adalah bagian dari hidupnya, adalah darah dari dagingnya, yang bernama Kain, Habel, dan yang lain-lain. Semua anaknya mewariskan dosa. Kenapa? Mereka lahir saja sudah berdosa. Walaupun Kain dan Habel belum tahu berbuat dosa, tetapi ketika lahir sudah berdosa. Kenapa? Karena anak-anaknya Kain dan Habel itu satu darah, satu paket dengan manusia yang berdosa yang ditolak oleh Tuhan. Adam dan Hawa sudah ditolak oleh Tuhan. Dia melahirkan, maka anaknya pun ditolak oleh Tuhan karena mereka satu paket di dalam dosa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sekarang ini miliaran manusia di bumi telah tercemar oleh dosa. Firman Tuhan berkata Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada satu pun manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa, sebab semuanya adalah keturunan Adam dan Hawa. Roma 5 ayat 19 berkata begini, karena satu orang berbuat dosa, maka semua manusia menjadi berdosa. Adam dan Hawa, si Hawa yang pertama kali melakukan dosa, maka semua manusia seluruh dunia menjadi berdosa. Itu seperti perumpamaan telur. 20 telur ayam jika dimasak, dipecahkan dulu, kemudian dimasukkan dalam mangkok. Ternyata ada satu yang busuk, maka semuanya menjadi bau busuk dan dibuang. Padahal cuma satu telur yang busuk, jika dicampur dengan 19 telur yang lain yang bagus, tetap saja bau dan rusak semuanya. Demikian juga manusia, satu orang berdosa menjadi rusak semuanya. Keadaan manusia yang berdosa sampai hari ini seperti ini gambarannya, terpisah dari Allah. Ini manusia yang berdosa dan Allah yang suci, mereka terpisah. Allah tidak boleh bertemu dengan manusia, manusia tidak boleh bertemu dengan Allah, karena Allah kudus, manusia kotor, manusia berdosa. Jadi manusia ini teriak-teriak pun sama Tuhan, Tuhan udah nggak dengar. Kenapa? Karena Allah sudah menjauh. Allah sudah meninggalkan manusia. Allah ngomong pun manusia nggak mau dengar, manusia nggak bisa dengar. Kenapa? Sudah ada jarak antara Allah dengan manusia. Ini gara-gara dosa. Kalau dulu Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah ngomong, mereka dengar. Mereka ngobrol, Allah dengar. Komunikasinya begitu indah. Ngobrol seperti bapak dengan anak. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, hidupnya menjadi terpisah dari Allah. Kasihan, ditinggal oleh Allah. Status manusia saat ini, saudara, yang pertama orang yang terkutuk. Semua manusia keturunan Adam yang ada di muka bumi ini statusnya menjadi orang yang terkutuk. Kenapa? Dosa pasti dikutuk. Kemudian terpisah dari Allah. Semua orang sudah terpisah dari Allah. Kemudian orang yang akan dihukum di neraka, semua orang pasti masuk neraka karena dosa. Tidak mungkin tidak masuk neraka, karena hukuman dosa adalah maut atau neraka. Tidak punya pengharapan. Manusia semuanya sudah tidak ada harapan karena ada dosa yang menguasai manusia. Di bumi ini sementara, padahal dulu Allah merancangkan kekekalan bagi manusia. Karena dosa, manusia akhirnya menjadi sementara. Kemudian manusia saat ini dikuasai penyakit, dikuasai setan, dan dikuasai dosa. Dulu manusia tidak ada yang sakit sebelum manusia jatuh. Manusia begitu bahagia. Tapi ketika jatuh, setan mulai datang, penyakit mulai datang, dan manusia makin susah hidupnya. Tidak ada damai.
Semua orang hari ini kehilangan damai dan miskin, susah cari makan akibat dosa menjadi miskin. Dulu semuanya serba ada, lengkap semuanya, tinggal menikmati. Karena dosa manusia harus bersusah-susah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, dosa itu membuat hancur. Manusia memikul beban dosa, berisi sakit penyakit, kutuk, kemiskinan, setan, ketakutan, dan neraka. Seperti ini gambaran manusia itu. Manusia itu sekarang ini di muka bumi ini, dia sedang memikul dosanya sendiri, memikul sakit, penyakit, kutuk, kemiskinan, setan, dan ketakutan. Keadaan orang berdosa saat ini berbeban berat, tidak ada kemenangan, tidak ada pengharapan, tidak ada damai dan sukacita. Susah hidupnya. Udah susah di bumi, masuk neraka lagi. Bayangkan 2 kali lipat kesusahan penderitaan manusia di muka bumi ini. Waspadalah dengan dosa. Renungkanlah betapa susah dan menderitaannya orang yang berdosa di dunia ini dan di akhirat. Apa yang akan diperbuat oleh manusia? Susah di bumi, masuk neraka di akhirat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari renungkan apa yang kita pelajari dari firman ini. Renungkan, biarkan Roh Kudus berbicara di hati kita, menerangi hati kita, mengetok hati kita, supaya hati kita terbuka untuk meresponi Tuhan, untuk meresponi kebenaran yang selanjutnya yang akan memerdekakan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Haleluya. Sampai jumpa di dalam pelajaran yang kedua yang berikutnya. Amin.